Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wahdah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma fasholli wa sallim ala man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan lihatlah apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Al-ayah. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, ibu dan bapak, para remaja jamaah Masjid Nur Hasanah rahimakumullah. Tentu saja yang paling utama kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan pada kita banyak nikmat, banyak karunia, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di Ramadan hari kedua. Alhamdulillah, insyaallah 28 hari lagi kita lebaran insyaallah ya. Siap-siap. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Ibu dan bapak jamaah rahimakumullah, kalau kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, tentu saja Allah Subhanahu wa taala pengen agar kita itu menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Kalau orang Jawa bilang bahwa kalau pengen jadi hebat itu, seseorang itu harus melakukan tirakat. Nah, orang Jawa itu Pak, biasanya kalau tirakat, kalau pengen sukses atau dia pengen punya ilmu kebal, ilmu macam-macam, salah satu yang tidak bisa ditinggalkan tirakatnya adalah puasa. Makanya dalam orang Jawa itu puasanya macam-macam. Ada puasa pati geni, ono poso ngebleng, ono poso mutih, ono poso ngerawat. Semuanya dilakukan biar naik level. Semuanya dilakukan agar lebih naik posisinya daripada sebelumnya. Kalau kita melihat demikian Bapak Ibu, kalau yang dalam tanda kutip yang berdasarkan budaya saja, orang-orang itu semangat untuk melakukan, apalagi kalau kita ini melaksanakan puasa untuk mencapai kehidupan akhirat. Terlebih lagi kalau di dunia wayang Pak. Di dunia wayang itu kita mengenal namanya kawah condro di muko. Jadi Gatot Kaca itu Pak, Gatot Kaca itu anak muda biasa, tapi dicemplungke ke kawah canda di muka sehingga dia menjadi otot kawat balung besi, rambutnya seng, untune ringgis, uyui bensin macam-macam. Dia menjadi orang hebat Pak. Setelah apa? Setelah dia masuk ke dalam kawah candra di muka. Lah kita oleh Allah diberikan kesempatan Ramadan ini sebagai kawah candra di muka, dan puasanya adalah sebagai bentuk tirakat sesuai dengan tuntunan Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya kita ini betul-betul memaknai puasa kita dengan baik, memaknai puasa kita itu dengan sungguh-sungguh, agar kita itu mencapai tujuan puasa, agar kita keluar Ramadan itu menjadi orang yang lebih baik lagi. Para ulama, para orang bijak memberikan perumpamaan orang puasa itu Bapak Ibu terbagi menjadi dua tipe.
Pertama adalah ada puasanya ulo, dan puasanya ular. Ini beda sekali Bapak Ibu. Kalau puasanya ular, itu hanya puasa dari sisi zahir, dari sisi lahir. Ulo itu juga poso Pak. Tapi posone mung nglusungi, ganti kulit. Sementara sifatnya, kelakuannya tidak berubah. Ular sebelum puasa ya medeni wong, menakutkan orang, bahkan kalau kita ketemu nek iso dipateni digebuk. Tetapi begitu dia puasa, ya padha wae, walaupun sudah ganti kulit tetap sifatnya menakutkan, pengen kita basmi, pengen kita singkirkan. Kenapa? Karena perilakunya sama saja. Posone itu cuma poso nglungsungi ganti kulit. Lah kita ini Pak terus terang ya. Terus terang kalau kita berkaca di masyarakat, masih ada yang posonya itu poso nglungsungi ya. Ora tahu poso Pak, setiap 30 dina Ramadan ki ora tahu poso. Tapi nek meh bodo, geger meh ngecat omah Pak. Kenapa? Ya ki tipikal nglungsungi, penting ganti kulit, ganti cat ya. Ya kalau anak-anak maklum lah ya, anak-anak maklum itu beli baju baru maklum lah ya. Tapi kalau orang tua kok masih rewel soal baju baru lebaran, nah ini kan menjadi repot ya. Tidak masalah semuanya baru, itu tidak masalah. Baju baru, HP baru, kendaraan baru, istri baru, itu enggak masalah semuanya. Tetapi adalah jangan sampai cuma kulitnya saja ya. Jangan sampai cuma ngelungsungi. Yang kita pengen, yang diarahkan oleh para ulama adalah bukan puasanya ular, tetapi adalah puasanya ular. Yang namanya ular itu Pak, nanti kalau dia sudah puasa akan menjadi kupu-kupu. Enggak cuma bentuknya yang berubah, tetapi kelakuan, sifatnya, akhlaknya juga berubah. Yang namanya ular Pak, itu kalau dia belum puasa, wis pokoknya jelai ya. Ular itu kalau nempel di godong, di tanamannya mati, hama. Kalau ular itu nempel di buah-buahan, bosok buah-buahane. Ular kok nempel ning untune growok. Di mana-mana kalau ular nempel gawe masalahnya. Tetapi begitu dia bermetamorfosis, begitu dia puasa, begitu dia tirakat, tidak cuma berubah bentuk jadi kupu-kupu, tetapi akhlaknya, perilakunya juga berubah. Kalau tadi waktu jadi ular itu jengkeli, tapi begitu jadi kupu-kupu menyenangkan. Tidak cuma untuk anak-anak, kupu-kupu yang lucu semuanya pada seneng, tetapi juga taman-taman juga jadi indah karena kupu-kupu. Lebah pada datang, sari putih bunga bisa nikah, bisa kawin karena kupu-kupu dan segala macam. Bahkan orang Jawa punya filosofi, kalau ada kupu-kupu masuk rumah, wah pertanda baik. Pertanda baik bahwa nanti akan ada tamu agung masuk ini ke rumah saya. Gak ada filosofi Jawa kok, wah ana ular mlebu apik, enggak ada. Ada ular mlebu apik, enggak ada. Mesti adalah kupu-kupu masuk itu tanda kebaikan. Jadi yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, kita itu puasa tidak cuma puasa ular. Begitu nanti lebaran ganti baju baru, mukena baru, sarung baru. Tidak cuma itu. Itu boleh tapi tidak cuma itu. Yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah kita menjadi lebih baik. Naik level. Allah itu kan sebenarnya sudah nganggep level kita tinggi Pak. Kalau dalam ayat puasa itu Allah memanggilnya adalah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita ini Pak, kalau level itu, level paling bawah adalah level Islam. Orang yang cuma mengaku Islam.
Makanya tidak semua orang Islam itu levelnya tinggi. Kenapa? Ya memang mengakui kita ada orang yang cuma Islamnya Islam KTP itu ya memang ada. Ya. Ada orang Islam tapi nggak mau melaksanakan hukum Islam juga ada. Ada orang Islam tapi musuhi hukum Islam juga ada. Ada orang Islam tapi tak doyan masjid, ya no. Maka kita ini dipanggil oleh Allah langsung ke level kedua. Bukan ya ayyuhallazina aslamu, wahai orang Islam kamu puasa, tidak. Tapi langsung level kedua, Pak, yaitu ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Dari orang Islam menjadi orang yang levelnya lebih tinggi, yaitu orang yang beriman. Orang beriman diperintahkan puasa agar naik level lagi. Apa levelnya? Levelnya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini adalah PR kita, nasihat untuk kami dan jamaah sekalian, bahwa kita ini kalau pengen lulus dari bulan Ramadan, ya memang mau tidak mau harus mencapai level takwa ini. Harus menjadi la'allakum tattaqun, sebagaimana ayat yang Allah sampaikan, yang disampaikan oleh para ustadz, para kiai, para mubalik yang sudah kita dengar bersama-sama. Lalu apa tanda takwa? Ya takwa itu kan sebenarnya kita udah tahu ya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Imam Nawawi memberikan pengertian takwa itu sederhana begitu, Pak. Melaksanakan perintah, ngeduwi cegah. Nah itu namanya takwa. Tapi yang lebih tepat Bapak Ibu, disebutkan dalam hadis, takwa itu maksudnya adalah hati-hati. Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab itu tanya sama sahabat Ubay bin Ka'ab. Bertanyanya, wahai Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Maka Ubay bin Ka'ab gak langsung ngomong takwa ini begini-begini, tidak. Tapi balik tanya, wahai Umar, apakah kamu pernah melewati jalan yang berduri, jalan yang penuh dengan bebatuan? Kata Umar, iya pernah, sering. Apa yang kamu lakukan kalau lewat jalan yang berduri, jalan yang penuh dengan lubang, penuh dengan batu-batu? Kata Umar, aku akan berhati-hati biar tidak jatuh. Aku akan hati-hati biar tidak terpleset. Maka kata Ka'ab, itulah takwa. Yang namanya takwa adalah kita harus hati-hati. Hati-hati terhadap apa? Terhadap dosa. Karena memang kalau soal takwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau soal melaksanakan perintah, Pak, Allah itu maha apian. Kita itu boleh melaksanakan ibadah semampu kita. Boleh melaksanakan ibadah semampu kita. Ittaqillaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Bapak Ibu kok nggak mampu untuk haji, wah memang udah didit misalnya, ya nggak apa-apa nggak haji, wah memang haji buat yang mampu. Bapak Ibu kok nggak mampu korban, ya rasa korban udah apa-apa, memang korban bagi orang yang mampu. Bapak Ibu nggak mampu zakat, enggak zakat nggak apa-apa, tinggal nanti ngenteni neng omah malah dikirimi zakat nanti. Bapak Ibu kok nggak mampu untuk melaksanakan sholat sambil berdiri, boleh duduk. Duduk nggak bisa, berbaring. Berbaring nggak bisa karena seluruh tubuh diperban misalnya. Boleh dengan isyarat. Isyarat itu matanya doang, Pak. Tik, Allahu Akbar. Tik, sami Allah liman hamidah. Itu sah. Dengan isyarat mata nggak bisa karena sakit semuanya. Dibayangke dalam hati. Sholatnya memang batin ini, Pak. Karena nggak ada yang ngeterke wudu, nggak ada yang ngejak tayamum, nggak ada tubuh yang bisa bergerak untuk sholat. Ya membayang itu sudah sah. Dalam hati nggak mampu, baru disolati.
Dalam arti nggak mampu berarti udah wafat, innalillahi. Dalam melaksanakan perintah itu kita semampunya. Tapi kalau perkara menjauhi larangan, menjauhi dosa, wala ini yang nggak ada tawar menawar. Ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, mampu tidak mampu, maka kita harus menjauhi. Kalaupun kita nggak bisa menjauhi, ya, minimal kita menolak. Nih misalnya Mas Sandi nih, misalnya anak-anak muda. Misalnya Mas Sandi ini lihat teman-temannya pacaran, misalnya ini contoh. Ojo deh ya pacaran dewe. Ini contoh. Misalnya Mas Sandi ini lihat orang lain pacaran, Mas Sandi dewe ya pacaran misalnya. Kalaupun kita tidak bisa menghindari, minimal hati kita menolak. Ya Allah, saya tahu ini dosa ya Allah, tapi maafkan saya, ampuni saya. Saya hawa nafsunya ini masih besar, belum bisa melewatinya, belum bisa mencegahnya. Jadi kalaupun kita nggak bisa menghindari, minimal hati kita menolak, Pak. Jangan malah membetulkan. Alah koncone pacaran ya aku melu pacaran lah luweh. Lah itu yang nggak boleh di situ, Pak. Misal lagi contoh nih, nggak cuma 1-2 orang ya. Ya kita semuanya termasuk saya. Kita tahu Pak, riba itu kan dosa tuh Pak. Namanya riba itu kan kita dosa. Tapi siapa yang bisa nyegah wong golek duit carane mung kuwi tok, Pak. Ya. Golek utangnya ya carane nyekolahke sertifikat tok, Pak. Kalaupun kita belum bisa menghindari itu, minimal kita dalam hati itu sudah menolak. Ya Allah, saya tahu ini riba ini dosa ya Allah, saya tahu. Tapi ampuni hamba ya Allah, ini enggak ada cara lain. Wong-wong tak utangi ra ono sing gelem kabeh. Tak utangi ora ono sing ngeki blas. Satu-satunya cara mung iki ya Allah, ampuni saya. Minimal kalau kita tidak bisa menghindari, minimal adalah hati kita menolak. Jangan malah sudah enggak bisa menghindari, melu-melu dan setuju, itu yang paling bahaya. Ya. Kalau sampai ikut setuju, itu malah membuat orang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu yang bahaya. Teman-teman kita nongkrong misalnya, teman-teman kita nongkrong masih nggo botol misalnya, minum pakai botol. Wah, Pak Ustadz, saya iki tonggoku kurang ini Pak, tapi ngene. Alhamdulillah toh. Ora Pak, biar ngene nggo botol saking nggo galon Pak. Saking semangatnya. Lah kalaupun kita tidak bisa menghindari, minimal kita menolak. Jangan sampai kita itu menyetujui. Ya Allah, saya tahu ini dosa, ini tidak boleh. Saya yakin ini memang haram. Tapi ampuni saya ya Allah. Iki koncoku cedak ya, aku ewuh nek ora melu-melu, misalnya begitu. Misalnya begitu. Minimal nih dalam hati menolak. Tapi kalau sampai dalam hati kok setuju, wis ora apa-apa kanca dhewe. Lah itu yang enggak boleh. Sithik kanca dhewe. Enggak boleh. Minimal hati menolak. Tentu lebih baik lagi adalah kita bisa mencegah diri, kita bisa menjauhi, kita bisa menolak, bahkan sampai memperingatkan. Nah, itu sudah masuk level yang lebih baik karena bisa menghindari kemaksiatan, amar ma'ruf nahi mungkar. Maka memang kalau soal takwa ini memang kita istilahnya adalah hati-hati. Banyak jebakan, banyak jeglongan-jeglongan, banyak lubang-lubang yang bisa menjerumuskan kita. Ada orang yang dulunya sudah tobat tapi mergo lingkungannya tidak mendukung, ya akhirnya tertarik lagi. Ngombe, ora aku wis tobat kok. Alah, pisan-pisan lho, ora aku wis tobat. Tak bayari wis. Ya wis yo mangkat. Ngono, Pak. Dan dibayari mangkat. Ini harus hati-hati. Memang banyak rayuan, banyak tipuan, banyak jeglongan dalam soal dosa. Lah memang iblis setan itu kan harus pengalaman menggoda manusia, Pak. Iblis itu sudah pengalaman menggoda manusia. Kalaupun kita itu bisa selamat ya,
selamat, kita apian, kita solih-solihah, apa kita itu bisa selamat dari bisikan iblis untuk berbuat dosa? Oh, iblis akan lebih semangat lagi. Kita nih misalnya, kok misalnya itu kita nggak sombong, nggak riak, nggak sum'ah misalnya, maka iblis itu akan mencari jalan lain bagaimana caranya agar kita nih manusia itu berbuat dosa. Misalnya adalah ditanamkan rasa ujub, ditanamkan rasa membanggakan diri. Misalnya kita itu memang nggak cerita sama orang lain, kita memang nggak pamer sama orang lain, tapi kalau dalam hati itu kita paling rajin neng masjid kincen aku kok. Loh itu aja udah bisikan iblis, Pak. Itu sudah sombongnya dari iblis. Maka memang jeglongan itu banyak. Kita itu nggak bisa menghukumi orang secara zahir saja, tidak bisa. Karena memang yang menentukan di sisi Allah adalah ini batin kita. Nah, batin kita nih memang harus selalu berjuang, memang harus selalu bertarung untuk mencari taat kepada Allah. Yang sering saya contohkan adalah misalnya nih, di masjid kita ini kalau ada yang sedekah kan biasanya diumumkan di masjid begitu ya. Mana yang lebih ikhlas? Orang yang disebut namanya sedekah atas nama Fulan bin Fulan dengan 1 juta rupiah. Disebut namanya, Pak. Atau yang disebut hamba Allah. Sedekah atas nama hamba Allah sebesar 1 juta rupiah. Mana yang lebih ikhlas? Mana yang lebih selamat? Semuanya kembali kepada diri masing-masing. Tidak selalu yang disebut namanya itu tidak ikhlas. Bisa jadi yang disebut namanya itu bahasa kita adalah untuk memotivasi. Apalagi nek 17-an, Pak. Panitia iki golek sing pertama iki sing gede. Nggo apa? Ben pancingan, Pak. Nek dhuwure kok 10.000, kok midori ya 10.000 kabeh. Tapi biasanya yang gede itu tulis namanya nomor 1 banyak. Biar apa? Biar pancingan, biar memotivasi. Kalau niatnya untuk memotivasi biar yang lain juga ikut sedekah, enggak apa-apa, enggak masalah. Dan belum tentu juga yang menulis hamba Allah itu kok ikhlas, ya belum tentu. Ya ngomong kayak wong-wong ora ngerti to nek hamba Allah ya aku. Jadi kalau kancane pengen tidak hamba Allah sapa? Lah ini yang jadi masalah. Jadi memang tidak selalu yang nampak itu tidak ikhlas, yang tidak nampak itu ikhlas, untuk belum tentu. Ada lagi misalnya orang itu munggah haji, Pak. Ada orang naik haji. Mana yang lebih ikhlas? Ditulis hajinya atau yang tidak ditulis hajinya? Ya tetap kembali pada masing-masing. Tidak selalu yang ditulis hajinya itu dia orang yang tidak ikhlas. Ada orang, wah Pak kok kemakiman tuh, neng dindi nek apa itu nek nama kartu nama neng omah konon papan nama kabeh ditulis haji, ndadak pamer haji barang apa. Kata orang ini adalah, oh aku nulis haji iki ben wong-wong ngerti nek aku haji. Kalau orang lain tahu saya haji, engko nek aku salah ana sing ngeliki. Pak Haji, wis wayahe salat malah nongkrong. Oh iya. Untuk mereksa awak, untuk mawas diri. Oh, saya udah haji. Sehingga orang lain itu kalau mengingatkan kebaikan itu lebih gampang. Ada orang yang hajinya bola-balik, hajinya bola-balik ditekoki. Terus haji bolak-balik, Bos. Kok ora ditulis hajine? Nek tak tulis hajine ra iso karaoke. Motivasine karaoke. Ya masa haji ya, Pak Haji karaoke kali wagu. Saya kenal Pak di RW 1 nih. Mohon maaf saya tidak sebut namanya. Orangnya udah wafat ya. Sudah haji 3 kali, Pak.
Tapi sampai seumur hidup beliau tidak pernah nulis hajinya, dan hampir tidak semua orang tahu kalau beliau sudah haji 3 kali. Kalau saya sebut namanya asli, yakin jenengan periksa semua, orangnya udah wafat. Orangnya udah wafat. Bagaimana ya, apakah itu ikhlas atau tidak? Wallahu a'lam ya. Allah yang mengetahui hati masing-masing. Tapi kalau sampai seumur hidup dia udah haji 3 kali, bisa menyembunyikan hajinya 3 kali sampai wafat, oh itu keren Pak, luar biasa. Enggak semua orang bisa. Nah, tinggal sesuai dengan niat masing-masing. Jadi ibu bapak jamaah rahimakumullah, nasihat untuk kami pribadi dan jamaah sekalian, mari kita itu berhati-hati, selalu eling lan waspada ya, bahwa iblis ini akan menyerang kita dari segala arah. Iblis itu akan menyerang dari kita itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan itu memang iblis itu pengalaman. Iblis itu sudah pengalaman untuk menggoda manusia. Ya. Tinggal kita mawas diri atau tidak ya. Bahwa kita itu menjadi targetnya iblis untuk berbuat jahat, untuk punya bisikan-bisikan jahat, punya sesuatu yang membuat kita itu jauh dari Allah. Maka mari Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini bulan puasa. Bulan puasa itu dilatih oleh Kanjeng Nabi bahwa kita harus memposisikan diri kita minimal adalah, kalau kata Imam Al-Ghazali, puasanya orang khusus. Tidak cuma puasa menahan diri dari yang membatalkan puasa, tapi juga menahan diri dari yang membatalkan, menahan diri dari yang membatalkan pahala puasa. Apa yang membatalkan pahala puasa? Semua akhlak tercela, semua akhlak negatif, semua akhlak buruk itu membatalkan pahala puasa. Biasa puasanya bisa sah, tapi karena dia melakukan akhlak tercela, karena kita mungkin terpleset pada dosa, bisa jadi di hadapan Allah puasanya sah tapi pahalanya kosong. Itulah yang disampaikan Kanjeng Nabi Bapak Ibu, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Mung entuk ngeleh dan ngelak, pahalanya kosong zong. Karena puasanya kita sang dari subuh sampai maghrib ya. Tapi karena melakukan akhlak tercela, tergoda bisikan iblis, tergoda bisikan setan, nah ini mengakibatkan pahala-pahala itu berkurang, pahala-pahala itu batal, pahala-pahala itu cedera, sehingga sangat eman-eman sekali untuk kehidupan puasa kita. Ini ibu bapak jamaah rahimakumullah, nasihat untuk kami pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu naik level dari kita orang Islam, naik level menjadi orang yang beriman, dari orang beriman naik level menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa di antara tanda-tandanya adalah selalu berhati-hati, selalu waspada, selalu mawas diri bahwa iblis itu menyediakan perangkap-perangkap, jebakan-jebakan, jeglongan-jeglongan agar kita masuk kepada bisikan mereka yang jahat. Tugas kita untuk jadi nafsul mutmainnah, hati yang tenang, hati yang pengen selalu taat pada Allah, sehingga kita bisa selalu dekat kepada Allah Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau ada pertanyaan kami persilahkan.